warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang model komunikasi visual semiotik, semantik, pragmatik, dan sintaktik yang beranggotakan Novrianti dengan NIM 2002-7023 dan saya sendiri moderator Intan Fairuzia Putri dengan NIM 2002-7016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang semiotik. Semiotik terbagi 3, yang pertama semantik, yang kedua pragmatik, dan yang ketiga sintaktik. Next. Semiotik adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda. Richard Ruder Dalma-Bartles and Scarlett dalam tulisannya mengatakan, semiotic is the science of or theory of seeing from the point of view of the inclusion of aesthetic within the field of semiotic. The artwork is concaved as seeing which is in all the simple limit case in itself a structure of seeing. Semiotika adalah ilmu atau teori tanda. Dari sudut pandang dimaksudkannya estetik di bidang semiotik. Karya seni dapat dipahami sebagai tanda yang dalam kasus paling sederhana itu sendiri merupakan sebuah struktur tanda-tanda. Artinya pekerjaan seni juga dapat dikaji dengan semiotika karena dianggap sebagai suatu tanda atau struktur tanda. Secara etimologi, semiotik diambil dari kata bahasa Yunani, yaitu semeion, yang berarti tanda. Tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu seperti metafora, contohnya asap bertanda adanya api. Proses mewakili itu terjadi pada saat tanda ditafsirkan hubungannya dengan diwakilinya. Bisa berupa bentuk atau warna dalam karya seni rupa. Proses tersebut disebut semiosis. Semiosis adalah suatu proses di mana suatu tanda berfungsi sebagai perwakilan dari apa yang ditandainya. Hal yang menjadi fokus dalam kajian semiotika di sini adalah semiosis itu sendiri, yaitu proses yang memadukan entitas yang disebut sebagai representasi dari entitas yang diwakili tersebut yang disebut objek. Proses semiosis sering disebut sebagai signifikasi atau signification. Secara terminologis, semiotik dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan peristiwa yang terjadi di seluruh dunia seperti tanda. Semiotik dalam komunikasi mengkaji tanda konteks komunikasi yang lebih luas yang melibatkan berbagai elemen komunikasi, seperti saluran, sinyal, media, pesan, dan kode. Semiotika komunikasi menekankan aspek produksi tanda di dalam komunikasi, saluran, dan media, ketimbang sistem tanda. Di dalam semiotika, komunikasi tanda ditempatkan dalam komunikasi, sehingga mempunyai peran yang penting dalam penyampaian pesan. Semiotik dilihat dari kacamata dunia komunikasi visual adalah ilmu komunikasi yang berkenaan dengan tanda atau simbol atau isyarat serta penerapannya. Suatu studi tentang pemaknaan semiotik menyangkut aspek-aspek budaya, adat istiadat, atau kebiasaan di masyarakat. Semiotik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu semantik, berkenaan dengan makna dan konsep. Pragmatik, berkenaan dengan teknik dan praktis. Sintaktik, berkenaan dengan keterpaduan dan keseragaman. Sejarah semiotik. Semiotik atau semiotika memiliki 2 bapak besar yang berpengaruh besar, yaitu Ferdinand de Saussure dan Carles Sander Peirce. Keduanya mengembangkan ilmu semiotika secara terpisah dan tidak memiliki hubungan bahkan mengenal satu sama lain. Saussure mengembangkan semiotika di Eropa dan
Kewarganegaraan Amerika Serikat. Bagi Saussure, semiotika adalah semiosis adalah sebuah ilmu umum tentang tanda, suatu ilmu yang mengkaji kehidupan tanda-tanda di dalam masyarakat. Sedangkan Peirce mengartikan semiotika tidak lain adalah sebuah nama lain dari logika, yaitu doktrin formal tentang tanda-tanda. Semiotika merupakan suatu cabang ilmu filsafat yang semula berkembang dalam bidang bahasa. Kemudian dalam berkembangnya ikut merabai bidang seni juga. Perkembangan semiotika kemudian membedakan dua jenis semiotika, yaitu semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Semiotika komunikasi menekankan pada teori produk tanda yang salah satunya mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima, kode, pesan, saluran komunikasi, dan acuan. Sedangkan semiotika signifikasi memberi tekanan pada teori tanda dan pemahamannya dalam suatu konteks tertentu. Pada jenis yang kedua ini tidak dibicarakan adanya tujuan komunikasi. Sebaliknya yang diutamakan adalah segi pemahaman suatu tanda sehingga proses kognisinya lebih diperhatikan daripada komunikasinya. Semiotika merupakan suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Komponen dasar semiotik. Semiotik merupakan teori filsafat umum yang berkaitan dengan produk tanda dan simbol sebagai bagian dari sistem kode untuk mengkomunikasikan informasi. Semiotik meliputi semua tanda yang bersifat visual dan verbal. Konsep-konsep dasar semiotika adalah tanda atau simbol, kode, makna, dan mitos. A. Tanda menurut Saussure, tanda atau sign terbagi menjadi 3 komponen, yaitu 1. Tanda meliputi aspek material seperti suara, huruf, gambar, gerak, bentuk. Yang kedua, penanda atau signifier adalah aspek material dari bahasa, apa yang dikatakan atau didengar dan apa yang ditulis atau dibaca. 3. Petanda signifier atau signifier adalah gambaran mental, pikiran, dan konsep. Yang kedua, kode. Kode adalah cara pengkombinasian tanda yang disepakati secara sosial untuk memungkinkan satu pesan disampaikan dari seseorang orang lain. Pengkodean atau encoding dalam pemecahan masalah program linier adalah kegiatan untuk menyatakan suatu informasi ke dalam bentuk tertentu yang berbeda dengan bentuk asal. Kode menurut Ness dibagi menjadi 5 kisi-kisi. Kode ini kode hermeneutik, kode semantik, kode simbolik, kode narasi, dan kode kebudayaan. Yang ketiga, makna. Bradley dalam Tinar Buko mengungkapkan bahwa semua makna budaya diciptakan menggunakan simbol yang pada peristiwa atau objek. Simbol melibatkan 3 macam hubungan tanda. Pertama, tanda dengan diri sendiri atau disebut dengan simbolik atau hubungan internal. Kedua, hubungan tanda dengan tanda lain dalam suatu sistem yang disebut hubungan paradigmatik. Ketiga, hubungan tanda dengan tanda lain dari satu struktur yang disebut hubungan sintakmatik atau hubungan eksternal. Pengertian tanda dalam semiotik. Tanda atau sign adalah tanda sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang lain. Tanda dapat berubah berupa benda, sifat, kejadian, dan lain sebagainya. Tanda dalam memiliki hubungan sebab akibat dengan objeknya. Misalnya, guntur adalah tanda badai. Atau gejala medis tanda penyakit. Tanda konvensional berarti jika ada konvensi terlebih dahulu, seperti tanda titik menandakan akhir sebuah kalimat. Demikian pula kata-kata ekspresi suatu bahasa, serta gerak tubuh dapat dianggap sebagai tanda yang mengungkapkan makna tertentu.
objek fisik yang memuat tanda atau memberitahu rambu-rambu jalan dan lain-lain secara aktif dikenal sebagai papan tanda. Umumnya memberikan informasi atau petunjuk menggunakan tulisan, lambang, gambar, atau kombinasi dari semuanya seperti metafora. Menurut Alexander Price, salah seorang dari dua tokoh terkemuka semiotika, alam semesta dipenuhi dengan tanda atau secara eksklusif tersusun oleh tanda. Segala sesuatu yang dapat dilihat atau diamati atau dapat dibuat teramati bisa disebut tanda. Sesuatu yang dimaksud dapat berupa gagasan, pikiran, pengalaman, atau sesuatu yang dialami atau perasaan. Tanda tidak terbatas pada objek atau benda. Baiklah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Novrianti. Kepada Novrianti saya persilakan. Baiklah, saya akan meneruskan materi dari Intan. Terdapat 3 jenis tanda, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Yang pertama, ikon. Ikon adalah tanda yang memiliki kemiripan atau similarity, bahkan menyerupai secara fisik dengan sesuatu yang diwakilinya. Tanda sebagai ikon memiliki arti yang sederhana untuk mengkomunikasikan. A, maka diwakili oleh gambar A. Lukisan potret wajah yang menyerupai seseorang adalah ikon dari orang itu. Yang kedua, lambang atau simbol. Simbol atau lambang adalah tanda mewakili sesuatu berdasarkan kesepakatan atau convention, baik sengaja atau tidak disengaja. Misalnya, gedung sate mewakili Bandung. Seperti yang diutarakan oleh Hood, tanda juga dapat berupa lambang jika hubungan antara tanda itu dengan yang diwakilinya didasarkan pada perjanjian atau convention. Misalnya, ruang beratap gonjong mewakili Minangkabau. Gagasan berdasarkan perjanjian yang ada dalam masyarakat. Hood 1999 nomor 2. Yang ketiga, indeks. Indeks adalah tanda memiliki keterkaitan fenomenal atau eksistensial di antara reference statement dan objek. Dalam indeks, hubungan antara tanda dan objeknya bersifat konkret, aktual, dan biasanya memiliki sesuatu cara yang sekuensial atau kausal. Simbol yaitu jenis tanda yang bersifat arbiter dan konvensional. Dengan kata lain, simbol adalah tanda yang berhubungan dengan objeknya yang ditentukan oleh sebuah peraturan yang berlaku umum. Budiman 2003 nomor 32. Sebuah tanda atau representamen adalah sesuatu yang bagi seseorang mewakili sesuatu yang lain dalam beberapa hal, atau kapasitas dan konteks tertentu. Sesuatu yang lain itu dinamakan sebagai interpretan dari tanda yang pertama, yang ada pada gilirannya mengacu pada objek. Dengan demikian, tanda atau representamen memiliki relasi triadik langsung dengan interpretan dan objeknya. Indeks adalah tanda yang mewakili sesuatu berdasarkan keterkaitan atau contiguity yang biasanya terbentuk dari pengalaman seperti awan kelabu adalah tanda akan datangnya hujan. Semantik. Iko kok nak cabang dari semiotik kan? Ami. Tadi ada yang apa sih dari kelompok Sawalekonya kece kan? Orang tuh kan sambungan dari materi dia tuh kan? Ya. Jadi bilangnya bagi dua kita apanya materinya tuh bilang sorry baru bilang sekarang katanya. Bagi dua apa? Materinya tuh gitu kan. Dia kan seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa semiotik terbagi atas 3. Di sini yang pertama yaitu semantik. Semantik berasal dari bahasa Yunani yaitu semanien, yang artinya maksud. Pengertian atau persepsi tentang arti tanda visual pada pelihat, pengguna, atau penerima tanda. Dalam arti lain, semantik merupakan suatu tingkat di mana kita meneliti dan menganalisa makna dari suatu visual tertentu. Semantik adalah penyelidikan semiotika yang mempelajari hubungan di antara tanda-tanda dengan designated atau objek-objek yang diacunya.
Desain nata bagi Morris adalah makna tanda-tanda sebelum digunakan di dalam tuturan tertentu. Dalam prinsip semantik, makna dibagi menjadi dua, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi yaitu makna yang leksikal atau makna sebenarnya. Makna denotasi merupakan makna pokok, pasti, dan terhindar dari kesalahtafsiran. Sifatnya langsung, konkret, dan jelas, serta tersurat. Sedangkan konotasi adalah makna kiasan atau struktural, yang merupakan makna tambahan yang terbentuk karena kesepakatan bersama atau konvensi. Memiliki makna tambahan di samping makna sebenarnya, abstrak, imajiner, tersirat, dan tidak jelas. Dalam aspek konotasi, makna timbul dari dua hal, yaitu asosiasi dan sinestesia. Asosiasi adalah makna muncul karena kedekatan sifat. Misal, tikus, kotor, dan koruptor. Matahari itu terang, namun dalam arti dekatnya itu kemuliaan. Sinestesia merupakan perubahan makna karena pertukaran indera. Misalnya kulitnya segar dilihat dan suaranya sedap didengar. Contoh perbedaan denotatif dan konotatif. Yang pertama, berawan. Dari denotatif, berawan tentunya cuaca mendung, sedangkan konotatif adalah sedih, duka, putih, dan ringan. Matahari dari denotatifnya hari baru, panas, api. Sedangkan konotatifnya visi dan harapan. Batu karang. Denotatif tentu batuan di pinggir pantai. Makna sebenarnya. Sedangkan konotatif tegar dan keras. Merpati putih dalam denotatif atau makna sebenarnya burung atau unggas, sedangkan konotatif yaitu kedamaian, cinta, setia, dan Roh Kudus. Babi, denotatif hewan mamalia, sedangkan konotatif rakus dan jorok. Kambing hitam, denotatif kambing berbulu hitam, sedangkan konotatif orang yang disalahkan. Yang kedua, dari cabang semiotika adalah pragmatik. Pragmatik adalah cabang penyelidikan semiotik yang mengkaji hubungan antara tanda-tanda dengan interpreter atau para pemakainya. Pragmatik secara khusus berurusan dengan aspek komunikasi, khususnya fungsi-fungsi situasional yang melatari tuturan pengungkapan pesan secara fisik pada pelaksanaan atau eksekusi ukuran, material, teknik, konstruksi, kemudahan, kejelasan, keamanan, ergonomi, dan kapasitas fisik mata. Berkaitan dengan teknis dan praktis bahan, finishing, produksi. Misal, tanda lalu lintas dibuat dalam warna kontras diletakkan lebih tinggi dari ukuran manusia. Pragmatik selalu berkaitan dengan teknis dan praktis yaitu bahan, finishing, produksi. Oleh karena itu, pragmatis selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti media apa yang cocok, cetak RGB atau CMYK, doff atau glossy, bahan kertasnya apa, emboss atau UV, dicetak ukuran berapa banyak cetakannya. Yang ketiga, sintaktik. Sintaktik atau sintaksis adalah cabang penyelidikan semiotika yang mengkaji hubungan formal di antara satu tanda dengan tanda-tanda yang lain. Dengan kata lain, karena hubungan-hubungan formal ini merupakan kaidah-kaidah yang mengendalikan keturunan dan interpretasi. Sintaktik berasal dari bahasa Yunani yaitu sotatein, yang artinya mengatur, mendisiplinkan, menyeragamkan, pengolahan atau seleksi untuk mencapai keberaturan dan keserasian sebagai satu kesatuan bahasa bentuk, sistem visual, gaya visual. Misal, dalam science system ada kesamaan penggunaan sistem visual, layout surat kabar harian, meski isinya beda tiap terbit, namun keberaturan layout yang sinambung membina rubrikasi bagi pembaca. Dalam aspek sintaktik, keberaturan dan keberagaman sebuah desain diatur dalam teori konstata dan variabel. Konstata yaitu unsur yang menyamakan, sedangkan variabel adalah unsur yang membedakan. Contoh, sintaktik dalam tiap jenis kemasan fruity ditunjukkan oleh logo fruit dan gaya visual
desain yang terdapat di tiap kemasan, warna pada kemasan genggam, kaleng, dan tutup botol menunjukkan rasa tiap jenis fruity yang secara tidak langsung merupakan semantik yang menjelaskan rasa teh buah fruity tersebut. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Novianti. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang atau kesalahan, kami mohon maaf. Dan kita masuk sesi tanya jawab. Tapi buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan tanya di kolom komentar ya. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.